Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 29 Juli 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polda Kalimantan Tengah kembali menunjukkan komitmen seriusnya dalam memberantas peredaran narkotika pada Selasa 29 Juli 2025. Pada Selasa siang, Kapolri melepas lebih dari 1.500 buruh terdampak PHK untuk bekerja di tempat yang baru. Upaya ini merupakan wujud kehadiran dan kepedulian Polri terhadap masyarakat dan para buruh. Dalam upaya strategis mendukung program ketahanan pangan nasional, Polres Ngawi melaksanakan kegiatan penanaman jagung dalam mendukung Astacita Presiden RI. Di informasi pertama, pemirsa, Polda Kalimantan Tengah kembali menunjukkan komitmen seriusnya dalam memberantas peredaran narkotika. Pada Selasa 29 Juli 2025, bertempat di lobi markas Polda Kalimantan Tengah, institusi Bayangkara ini menggelar kegiatan konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti narkoba. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Acara yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat ini menjadi bukti nyata transparansi dan akuntabilitas Polda Kalimantan Tengah dalam setiap penanganan kasus narkotika, sekaligus mengirimkan pesan tegas kepada para pelaku kejahatan. Kegiatan penting ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan. Turut hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut Wakapolda Kalimantan Tengah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah, serta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah bersama jajaran pejabat utama Polda Kalimantan Tengah. Kehadiran lintas instansi ini menegaskan sinergi dan kolaborasi kuat antara aparat penegak hukum di Kalimantan Tengah dalam memerangi kejahatan narkoba yang merusak generasi bangsa. Pemusnahan barang bukti narkoba ini merupakan puncak dari serangkaian pengungkapan kasus yang telah dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Kalimantan Tengah dalam beberapa waktu terakhir. Setiap barang bukti yang dimusnahkan telah melalui proses hukum yang sah dan berkekuatan hukum tetap, memastikan bahwa tindakan ini dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses pemusnahan dilakukan dengan metode yang aman dan ramah lingkungan, disaksikan oleh para pejabat dan awak media. Langkah tegas ini tidak hanya bertujuan untuk membersihkan wilayah Kalimantan Tengah dari peredaran narkotika, tetapi juga untuk memberikan efek jera bagi para sindikat dan pengedar. Dengan dimusnahkannya barang bukti dalam jumlah signifikan, Polda Kalimantan Tengah berupaya memutus mata rantai peredaran narkoba yang selama ini meresahkan masyarakat, sekaligus melindungi generasi muda dari bahaya laten penyalahgunaan zat adiktif. Keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi dan koordinasi yang solid antara seluruh elemen penegak hukum di Kalimantan Tengah. Polda Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan narkotika dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam memberikan informasi demi terciptanya Kalimantan Tengah yang bebas dari narkoba. Bahwa barang bukti itu benar-benar kita musnahkan dan sudah aman buat kita semua. Saya perlu penekanan bahwa saya berharap dalam rangka kita memberantas peredaran narkoba ini, kita berharap ada kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kepolisian. Dan saya berharap informasi-informasi dari masyarakat itu sangat kami butuhkan. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin membuka Rakerwas Itwasda Polda Kepri tahun anggaran 2025 di Nagoya Hill Hotel, Batam, Rabu 24 Juli 2025. Tema kegiatan tahun ini yaitu optimalisasi pengawasan guna penguatan Polri Presisi dalam rangka mendukung program Astacita. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Kepri Brigjen Pol Dr. Anom Wibowo, SIK MSI,
Irwasda Polda Kepri Kombes Pol Tato Pamungkas Suyono, SIK MSI, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri Bapak Dr. Lahat Parroha Patar Siadari SEMH, Auditor Ahli Madya BPKB Provinsi Kepri Bapak Agus Budi Priyono, Auditor Ahli MD BPKB Provinsi Kepri Bapak Amirul Wahid Prihantoro, serta pejabat utama Polda Kepri. Dalam sambutannya, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, SIK MH menegaskan bahwa pengawasan internal penting untuk mendukung Polri presisi dalam program nasional Astacita. Tentunya ini adalah salah satu kegiatan untuk bagaimana kita sebagai organisasi yang besar, yaitu Organisasi Kepolisian Republik Indonesia, untuk terus berbenah, melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok kita, melindungi masyarakat dan mengayomi masyarakat. Sebagai organisasi tentunya dalam struktur atau dalam sistem organisasi, seperti kita ketahui ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Gak mungkin kita merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan tanpa dikontrol. Maka dari itu, sebagai salah satu rantai organisasi, hari ini kita melaksanakan kegiatan Rakerwas yang diprakarsai oleh jajaran Inspektorat Polda Kepri. Sementara itu, Irwasda Polda Kepri Kombes Pol Tato Pamungkas Suyono, SIK MSI, menyampaikan bahwa Rakerwas merupakan momen penting dalam memperkuat pengawasan di tengah perkembangan organisasi Polri. Yang dilaksanakan sebelumnya di Jakarta, dan ini merupakan momentum strategis khususnya bagi jajaran fungsi pengawasan internal Polri untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan tugas serta merumuskan strategi pengawasan ke depan yang lebih efektif dan memiliki dampak nyata. Tema yang diangkat tahun ini kami menyesuaikan dengan tema yang dilaksanakan oleh Polri, yaitu bagaimana mengoptimalisasi pengawasan guna penguatan Polri presisi dalam rangka mendukung program Astacita. Dan ini kan merupakan penegasan kembali bahwa fungsi pengawasan bukan hanya sebagai alat kontrol, mereka unsur penting dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Sebagaimana kita pahami bersama, Polri Presi merupakan arah transformasi Polri yang menjadi institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi keadilan dalam rangka mendukung program Astacita. Kemudian, kegiatan dilanjut dengan pemaparan materi dari BPKP, Ombudsman, Propam, serta jajaran internal Polri yang membahas transformasi digital, e-audit, dan penguatan pengaduan masyarakat lewat aplikasi iDumas Presisi. Kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat kepada para narasumber sebagai bentuk apresiasi. Dilanjutkan foto bersama sebagai penutup rangkaian Rakerwas secara resmi. Dari Humas melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, personel Pos Kamtipas Tabalu dari Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya bersama siswa-siswi MAN 1 Poso menggelar kegiatan kerja bakti di Kelurahan Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada Senin 28 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan instruksi dan Satbrimopolda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Kurniawan Tanding Rongre, yang juga menjabat sebagai Kasatgas 3 Preventif Operasi Madagoraya. Kerja bakti dilakukan sebagai bentuk kepedulian personel terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka membersihkan lingkungan sekitar kelurahan bersama para pelajar sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kebersihan. Tak hanya kerja bakti, personel juga menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas kepada masyarakat. Mereka mengajak warga untuk bersama menjaga keamanan lingkungan demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Warga Tabalu menyambut baik kegiatan ini. Sejumlah masyarakat setempat mengapresiasi keterlibatan pelajar dalam kegiatan sosial bersama aparat keamanan. Menurut mereka, kerja bakti ini bisa mempererat hubungan warga dengan aparat. Sementara itu, siswa MAN 1 Poso yang ikut serta terlihat antusias.
Mereka mengaku senang bisa berkontribusi langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendapatkan pemahaman baru soal pentingnya Kamtibmas dari personel Satgas. Melalui kegiatan ini, Kasatgas 3 Preventif berharap semangat nasionalisme, gotong royong, dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat Poso. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, pada Selasa siang, Kapolri melepas lebih dari 1.500 buruh terdampak PHK untuk bekerja di tempat yang baru. Upaya ini merupakan wujud kehadiran dan kepedulian Polri terhadap masyarakat dan para buruh. Bertempat di lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta Selatan pada 29 Juli 2025, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan Presiden KSPSI Andi Gani serta para pejabat utama Mabes Polri dan Des Ketenagakerjaan Polri melakukan pelepasan buruh yang terdampak PHK serta pelepasan terhadap angkatan kerja baru. Pelepasan ini dipimpin langsung oleh Kapolri dan Presiden KSPSI dengan melakukan flag off atau pengibaran bendera, di mana Polri mengirimkan sebanyak 1.575 buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja untuk diberangkatkan ke tempat kerja yang baru di sekitar Pulau Jawa. Melalui sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan bahwa upaya pelepasan para buruh dan angkatan kerja baru ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para buruh serta meningkatkan ekonomi global dan nilai investasi di Indonesia. Saya tentunya titip kepada perusahaan-perusahaan yang ada, jadikan teman-teman buruh ini menjadi aset perusahaan, menjadi bagian dari keluarga perusahaan. Karena apa? Dengan menjadikan teman-teman buruh menjadi aset dan keluarga, saya yakin bahwa buruh Indonesia akan bekerja lebih produktif dan tidak hanya skala nasional, tapi buruh Indonesia memiliki kemampuan produktif dan memiliki daya saing global. Betul ya? Tunjukkan semangat itu ke kita semua. Tunjukkan bahwa buruh Indonesia mampu bersaing dengan buruh-buruh lain di luar, sehingga kemudian investasi yakin dan percaya bahwa di Indonesia adalah tempat investasi yang sangat menguntungkan buat perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi di Indonesia. Kapolri juga menyatakan bahwa di tahun 2026, Polri memiliki target dengan mengirimkan 70.000 buruh ke tempat kerja baru apabila mereka mengalami pemutusan hubungan kerja. Untuk itu, Presiden KSPSI Andi Gani serta para buruh yang terlibat menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan Polri. Presiden, program Pak Kapolri akan menyalurkan total pekerja sekitar 72.000 pekerja. Sangat-sangat luar biasa dan semuanya pekerja tetap. Kita doakan Pak Kapolri sehat, panjang umur, dan selalu bersama kita semua. Saya datang ke sini itu mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Bapak Kapolri atas pelepasan PHK dan memberikan kesempatan kembali kita untuk bekerja. Semoga Bapak selalu sehat selalu, Kapolri selalu sukses, selalu terdepan, selalu jaya, ya, selalu membela dan mengayomi masyarakat. Saya mengucapkan banyak terima kasih sama Bapak Kapolri. Semoga Bapak Kapolri selalu ada di hati masyarakat dan semoga Bapak Kapolri panjang umur juga dan semoga semakin dekat dengan masyarakat. Pelepasan buruh untuk bisa bekerja di tempat yang baru ini dilakukan sebagai upaya dan wujud kepedulian serta kehadiran Polri yang bersinergi bersama dengan KSPSI untuk mendukung para buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Dari Jakarta, Atia Numa, Willy Amanda, Polri TV. Berikut pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo usai pelepasan buruh terdampak PHK dan angkatan kerja baru pada Selasa 29 Juli 2025. Hari ini kita berangkatkan kurang lebih 1.500, menyusul yang sebelumnya kurang lebih 700. Dan tentunya ini secara bertahap akan terus kita lanjutkan karena dari
perusahaan-perusahaan yang ada, kondisi terakhir menyampaikan masih ada lowongan sampai dengan tahun 2026 ya, 2026 kurang lebih 70.000 lapangan pekerjaan baru. Tentunya ini adalah kabar yang menggembirakan di tengah situasi yang tentunya ada beberapa tenaga kerja yang dirumahkan karena dampak ekonomi global. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dan tentunya ini menjadi harapan baru bagi teman-teman buruh Indonesia. Sekaligus terima kasih kepada teman-teman perusahaan yang berinvestasi membuka lapangan pekerjaan baru. Oleh karena itu tentunya saya meminta kepada seluruh jajaran untuk mengawal, menjaga agar iklim investasi terus bertumbuh, agar industri baru terus bertumbuh sehingga kemudian membuka lapangan pekerjaan baru. Di satu sisi kita juga ingin agar buruh-buruh kita betul-betul memiliki kemampuan produktivitas yang tidak kalah dengan situasi global. Jadi tidak hanya dia mampu produktif di tingkat nasional, namun mampu bersaing di tingkat global. Sehingga dengan demikian ini juga akan membuat perusahaan-perusahaan, industri-industri yang ingin berinvestasi di Indonesia menjadi yakin bahwa buruh-buruh Indonesia sangat luar biasa. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.